Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum saya mempresentasikan materinya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Astuti, saya dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram, semester 4. Akan mempresentasikan tentang operasi hitung bentuk aljabar. Baiklah, untuk mempersingkat durasinya, kita mulai saja presentasinya. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai operasi aljabar, mari kita ketahui dulu nih sifat-sifat aljabar. Baiklah, sifat yang pertama ada yang namanya sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat yang berlaku pada aljabar. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sama halnya dalam bilangan, hasil nilai A ditambah B akan sama dengan B ditambahkan dengan A. Misalnya nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 2. Maka mau 1 tambah 2 ataupun 2 tambah 1 hasilnya akan sama-sama 3. Begitu juga dengan perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat yang ini pastinya kalian udah tahu lah ya. Waktu di SD kalian belajar perkalian kan, pasti kalian sadar bahwa 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2, hasilnya juga sama-sama 2. Sifat asosiatif. Baiklah, selanjutnya sifat asosiatif. Sama halnya dengan sifat komutatif, sifat asosiatif juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian dalam aljabar, namun dengan bentuk yang berbeda. Misalnya dalam kurung A tambah B plus C sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C, di mana dalam aljabar, dalam penjumlahan seperti yang sudah saya sebutkan atau seperti yang di PPT, peletakan tanda kurung baik yang di kurung A tambah B aja maupun dalam kurung B tambah C akan menghasilkan hasil yang sama. Sama halnya dengan perkalian, misalnya dalam kurung A dikali B kali C sama dengan kita beralih pada sifat yang ketiga, yaitu namanya sifat distributif. Berbeda dengan sifat komutatif maupun asosiatif. Sifat distributif merupakan sifat yang mengandung operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Sifat ini merupakan sifat yang akan paling sering kita temukan dalam operasi perhitungan aljabar. Jadi contohnya seperti yang di PPT, A dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B tambah dalam kurung A dikali C dalam penjumlahan. Terus selanjutnya A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C, ataupun itu dalam pengurangan ya. Baik, selanjutnya kita beralih pada operasi aljabar. Meskipun aljabar berhubungannya sama variabel alias ada huruf-hurufnya, tapi bagaimanapun aljabar itu merupakan cabang ilmu matematika. Jadi, pastinya tetap ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan pemfaktoran. Penasaran gimana caranya menyelesaikan dalam berbagai jenis bentuk operasi aljabar? Tetap simak video ini. Oke, kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Khusus untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Biar langsung paham, kita coba langsung dicontoh bentuk aljabar. Yes. Baik, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. 2x plus 5xy min 3x sama dengan titik-titik. Kalau kita perhatikan dari bentuk aljabar di atas, maka yang bisa kita hitung hanya 2x min 3x sama dengan min 1x. Atau biasa ditulis min xy, ya enggak sih? Lalu, bagaimana dengan 5xy? Karena dia memiliki variabel yang berbeda dan satu-satunya yang memiliki variabel xy, maka ya biarin aja. Maka hasilnya tetap xy. Jadi hasilnya min x plus 5xy. Perlu diingat bahwa meskipun sama-sama ada x-nya, namun variabel xy berbeda dengan variabel x. Variabel xy hanya bisa dikurang maupun dijumlahkan oleh sesama variabel xy. Gitu ya. Paham kan? Paham lah ya.
Baik, selanjutnya pangkat dan perkalian bentuk aljabar. Nah, kalau yang bentuk aljabar penjumlahan dan pengurangan cuma bisa untuk suku yang sejenis kan. Tapi pada kali ini nggak berlaku lagi kalau di perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar. Dan mulai dari sini agak susah nih guys. Jadi kita coba pelan-pelan ya. Kita coba latihan dari bentuk perkalian aljabar yang paling umum dulu. Baik, contohnya seperti yang di PPT, dalam kurung A tambah B dikali dalam kurung A min B. Gimana sih penyelesaiannya? Yuk kita coba jabarin satu-satu. Jadi dalam kurung A tambah B dikali dalam kurung A min B sama dengan A dikali A tambah A dalam kurung sama dengan dalam kurung A dikali A ditambah dalam kurung A dikali min B ditambah dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung B kali min B. Mudah kan? Sekarang kita coba jika perkalian dan pembagian yang ada pangkatnya. Nah, contohnya ada yang di PPT. Jadi caranya itu sama aja kan kayak perkalian pangkat biasa, cuma bedanya ini pakai variabel atau huruf aja gitu. Kemudian faktorisasi aljabar. Mungkin beberapa dari kalian belum awam sama kata faktorisasi, tapi kalau FPB kalian tahu dong ya. Harusnya udah kalian pelajari nih pas di SD. Nah, di faktorisasi kita bakal menggunakan konsep FPB dan juga sifat dari aljabar yang udah kita bahas tadi. Yaitu sifat distributif. Sekarang biar gampang kita coba faktorisasi pakai angka dulu. Misalnya yang seperti yang di PPT contohnya bisa dilihat. Mungkin beberapa kalian langsung mikir, ribet amat, tinggal tambahin aja pakai di faktor-faktorin skala. Di sini yang kita pelajari adalah proses pemfaktorannya, di mana faktor yang akan kita ambil adalah yang terbesar, yaitu 12 dan 7. Sekarang kita coba dengan variabel. Misalnya, contohnya yang di PPT ya, di bawah. Karena angka 12 dan 5 nggak bisa difaktorin, maka faktor terbesarnya adalah 3. Gitu. Baik, kemudian faktorisasi kuadrat. Nah, tadi kita udah belajar faktorisasi aljabar kan? Sekarang kita mau masuk faktorisasi kuadrat. Berarti di mana sesuai dengan namanya yang mengandung kuadrat, berarti pasti akan ada pangkat 2 atau pangkat kuadratnya. Sekarang kita coba pakai metode perkalian aljabar terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti yang ada di PP, bisa diperhatikan. X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan X kali X 5 dikali X plus 2 dikali X plus 2 dikali 5. Jadi hasilnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 2X tambah 10. Itu ya. Untuk menemukan faktorisasi kuadrat ada polanya guys. Kita lihat persamaan yang sebelumnya. Ceritanya kita belum tahu nih faktorisasinya di bentuk aljabar ini. Kita bisa tahu bahwa B contoh selanjutnya ya, B sama dengan 7 dan C sama dengan 10. Kita cari dua faktor yang dimana jika ditambahkan satu sama lain sama dengan B dan dikalikan satu sama lain sama dengan C. Biar mudah kita buat dulu polanya seperti ini nih, kayak yang di PPT ya, X tambah titik-titik X tambah titik-titik. Kenapa dua-duanya X? Karena yang mau kita jadikan konsep dari akar tersebut, jadi pasti keduanya sama-sama X. Sekarang kita pikirin dua angka yang dikali jadi 10. Tapi kalau dijumlah jadi 7. Angka berapa aja tuh? Betul, 2 dan 5. Karena 2 tambah 5 sama dengan 7 dan 2 kali 5 sama dengan 10, jadi pemfaktoran kuadrat dari jadi pemfaktoran kuadratnya adalah X tambah 2 ditambah X tambah 5. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, itu tadi adalah video presentasi saya.
Mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, dan semua yang telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.